Saat ini sudah memasuki fase proses tahapan jadwal penyaluran bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 dan juga bantuan sembako atau BPNT alokasi tahun 2023. Nah, kira-kira kapan ya tepatnya bantuan PKH tahap 1 dan juga bantuan sembako atau BPNT alokasi Januari ini akan disalurkan oleh pemerintah ke para keluarga penerima manfaat bantuan? Nah, kira-kira apa ya tanda-tandanya jika bantuan PKH tahap 1 dan juga bantuan sembako atau BPNT ini akan disalurkan tidak lama lagi? Nah, berikut akan saya jelaskan tanda-tandanya. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini, saya akan memberikan informasi terkait mengenai saat ini sudah memasuki fase tahapan proses jadwal penyaluran bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 dan juga bantuan sembako atau BPNT mulai alokasi bulan Januari tahun 2023. Nah, kira-kira kapan ya tepatnya tanggal berapa atau minggu berapa atau mungkin bulan keberapa bantuan-bantuan tersebut ini akan disalurkan oleh pemerintah ke masing-masing keluarga penerima manfaat bantuan tersebut? Nah, kira-kira apa tanda-tanda jika bantuannya ini sudah mulai diproses untuk disalurkan atau tidak lama lagi akan disalurkan ke masing-masing keluarga penerima manfaat? Nah, ini akan saya jelaskan dalam video ini dan itu juga bisa dicek tanda-tandanya. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke, Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, Sobat YouTube, tak terasa ya, ini sudah hampir memasuki pertengahan bulan Januari tahun 2023. Nah, ini yang pasti para keluarga penerima manfaat, baik bantuan PKH maupun bantuan sembako atau BPNT, yang mungkin kemarin sudah cair bantuannya di tahap terakhir di akhir tahun 2022, baik PKH tahap 4 maupun bantuan sembako atau BPNT yang terakhir di tahun 2022 kemarin, pasti masih berharap bantuannya ini akan bisa cair kembali di tahun 2023 ini. Baik untuk PKH tahap 1 ataupun bantuan sembako atau BPNT mulai alokasi bulan Januari tahun 2023 ini. Nah, Sobat YouTube perlu diketahui bahwasanya di awal-awal bulan Januari tahun 2023 ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial masih merampungkan terkait mengenai penyaluran bantuan yang dimana bantuan tersebut masih dari alokasi anggaran tahun 2022 kemarin. Seperti contohnya bantuan PKH tahap 4, kemudian bantuan sembako atau BPNT alokasi bulan Oktober hingga Desember 2022 plus BLT BBM tahap 2 kemarin. Nah, pemerintah melalui Kementerian Sosial masih memberikan kesempatan kepada para KPM yang belum mencairkan bantuannya, yang dimana dalam hal ini KPM tersebut statusnya gagal bayar dikarenakan hal tertentu, misalnya KPM tersebut berada di luar kota atau tidak berada di tempat. Nah, ini masih diberikan kesempatan oleh PT Pos Indonesia sebagai pihak penyalurnya sampai terakhir tanggal 9 Januari 2023 kemarin. Nah, jadi
saat ini karena belum ada info dari PT Pos lagi, ya mungkin kemarin sudah terakhir, dan jika lewat di tanggal 9, mungkin hari ini ada KPM yang mungkin baru mau mencairkan di PT Pos atau kantor pos terdekat, ini kayaknya sudah tidak bisa lagi. Dan biasanya kalau sudah ditutup seperti itu, karena sudah rekonsiliasi mungkin, ya itu biasanya uangnya atau dananya ini akan dikembalikan ke kas negara. Nah, itu ya. Nah, kemudian Sobat YouTube semua, selain bantuan PKH kemarin yang dituntaskan di awal-awal bulan Januari tahun 2023 ini, nah itu ada juga bantuan yang baru disalurkan di awal-awal Januari, tetapi anggarannya itu merupakan anggaran alokasi bantuan tahun 2022. Karena memang di akhir tahun 2022 kemarin, Kementerian Keuangan itu menambahkan anggaran, memberikan anggaran tambahan kepada Kementerian Sosial, berapa ratus miliar lah. Nah, itu untuk disalurkan ke penerima manfaat. Seperti halnya program baru, kayak bantuan permakanan bagi lansia minimal 75 tahun dan disabilitas yang tunggal, sebatang kara tanpa keluarga. Nah, itu termasuk bantuan anggaran tambahan. Termasuk bantuan atensi anak yatim piatu yang hingga sampai bulan Januari ini masih disalurkan. Kemarin daerah dampingan saya, itu kebetulan saya dulu yang mengasesmen atau yang mensurvei calon penerima bantuan anak yatim piatu tersebut, dan alhamdulillah banyak yang lolos ya asesmen atau survei tersebut, dan mereka mendapatkan bantuannya. Ada yang lewat PT Pos Indonesia secara tunai Rp600.000, itu untuk alokasi bulan Oktober, November, Desember tahun 2022 kemarin. Jadi per anak dapatnya Rp200.000. Dan ada yang disalurkan melalui pihak bank, Himbara, BNI, dan Mandiri. Nah, di wilayah dampingan saya ini ada yang Mandiri, ada yang BNI. Dan itu langsung anak yatim atau piatu atau yatim piatu tersebut itu langsung ke bank penyalur tersebut bersama dengan walinya. Nah, dengan membawa KTP, KK, akte lahir, dan mendapatkan buku tabungan, dan langsung bisa dicairkan di bank tersebut. Jadi nggak dapat kartu ya, kartu ATM, jadi cuma dapat buku tabungan. Nah, seperti penyaluran bantuan PIP, seperti itu ya penyalurannya. Oke Sobat YouTube, langsung ke dalam tema video kita kali ini. Dikarenakan sudah menuntaskan berbagai macam jenis bantuan sosial dari Kementerian Sosial, yakni untuk alokasi anggaran 2022 kemarin. Nah, ini kemungkinan Kementerian Sosial ini sudah mulai bersiap-siap untuk memproses tahapan penyaluran di tahun 2023 ini. Karena anggarannya ini sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan, ini sudah disiapkan untuk perlindungan sosial sendiri, itu sangat besar. Walaupun tidak sebesar tahun 2022 kemarin sih, sekitar 470 triliun. Nah, untuk menunggu, biasanya itu KPM PKH itu sambil menunggu ini mencari-cari info ya di media sosial, baik di YouTube, di Facebook. Nah, ini terkait mengenai jadwalnya. Ya, ini ya antara bulan Januari, Februari, dan Maret. Jadi fase tahapan jadwalnya untuk penyaluran itu ya antara bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, kira-kira di antara 3 bulan tersebut, kira-kira bulan apa ya? Dan di minggu berapa? Dan biasanya sebelum bantuan itu cair, baik melalui PT Pos ataupun Bank Himbara, ini kita juga belum tahu apakah lewat PT Pos atau Bank Himbara, itu biasanya ada tanda-tanda bantuannya itu akan cair tidak lama lagi, tinggal menghitung hari. Nah, itu biasanya ditandai dengan statusnya di 6NG, di data DTKS 6NG. Dan itu 6NG-nya itu hanya bisa dibuka oleh pendamping PKH, TKSK maupun operator 6NG yang ada di desa atau kelurahan. Bukan yang cek bansos yang bisa diakses oleh umum ya. Jadi ini khusus 6NG yang DTKS-nya. Nah, itu biasanya statusnya di situ, ada beberapa status di situ dari pusat, ada yang statusnya omspan, gagal omspan, ada yang statusnya itu exclude. Exclude itu biasanya itu dikeluarkan ya, tidak cair. Itu banyak yang tidak cair, biasanya di status 6NG itu exclude.
Exclude pekerjaan, exclude tidak layak daerah, exclude meninggal, nah itu banyak macamnya. Nah, kalau tanda-tanda bantuan baik PKH tahap 1 atau bantuan BBNT atau sembako itu akan dicairkan, tidak lama lagi biasanya itu. Nah, itu sebelumnya biasanya ada keterangan proses SPM. Proses SPM atau keterangan SK atau calon penerima bansos seperti di tahap 4 kemarin. Nah, itu biasanya kalau dibuka namanya ada NIK KK, kemudian kolomnya itu kan banyak BBNT, sembako, PBI. Nah, di kolom PKH itu statusnya itu biasanya masuk dalam periode PKH tahap 1 tahun 2023 dengan keterangan SK atau calon penerima bansos. Nah, kalau ada keterangan seperti itu, berarti itu sudah masuk SK PKH tahap 1 tahun 2023. Kalau BBNT berarti ya SK BBNT atau sembako bulan Januari tahun 2023. Atau keterangannya biasanya proses SPM. SPM ini adalah surat perintah membayar dari Kemensos. Ini sudah mengeluarkan SPM, kalau ada status SPM ya dalam kolom tersebut, itu kepada Bank Himbara Pusat atau mungkin kalau PT Pos ya PT Pos. Dan nantinya akan ada yang masuk dalam SP2D atau sukses SPM atau tidak cair dikarenakan data berbeda. Nah, kalau sudah cair bantuannya itu ditandai dengan keterangannya PKH tahap 1 tahun 2023 ya, tahun 2023 Januari hingga Maret, dan garis miring adalah sukses SPM. Nah ya, jadi sukses SPM itu adalah berarti bank sudah sukses melaksanakan SPM dari Kemensos. Nah, biasanya ya keterangannya cuma kayak tahap 4 seperti ini ya kemarin. Jadi SPM gitu aja ya. Jadi SPM sudah sukses berarti ini SPM-nya. Dan itu berarti bank atau PT Pos ini sudah melaksanakan SPM dari Kementerian Sosial. Dari SK yang sudah dimasukkan tadi. SK yang dari Kemensos. Nah, nama-namanya itu nanti akan dilakukan pentransferan kalau lewat bank. Kalau lewat pos berarti sudah melaksanakan SPM tersebut. Nah, itu juga tidak semua itu sukses karena biasanya ada SI keterangannya. Standing Instruction. Masalah ini keterangannya itu Kemensos sudah meminta bank atau mungkin PT Pos untuk mencairkan, tapi ada perbedaan data bank dengan data kependudukan. Nah, itu biasanya lewat Bank Himbara. Nah, itu ya Sobat YouTube, jika muncul tanda-tanda keterangan seperti itu, berarti bantuannya itu tidak lama lagi akan cair. Dan jika sudah cair, keterangannya yang sudah saya jelaskan tadi, berarti sudah SPM, sudah sukses SPM-nya. Nah, itu ya Sobat YouTube, informasi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.